Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini. Cara terbaik agar doa langsung dikabulkan. Kita langsung lanjutkan pembahasan kita dengan guru kita Ustadz Ahmad Ridwan nih. Nah, siap. Ustadz AR. Ini nih juga lucu nih. Ini penting juga nih buat kita Apa? semua. Jadi penasaran orang di rumah. Penasaran. Iya justru ini dia. Kenapa masalahnya lucu sendiri? Enggak, saya makanya mau ngebahas ini saya sampai terbayang dengan saya gitu loh. Apa itu? Berdoa itu ya kan lebih afdal mana? Apakah berdoa dengan suara terdengar oleh kita atau keras atau mungkin lirih? Karena kadang-kadang kalau seandainya kita berdoa mau minta bayar hutang agak keras, tetangga dengar malu nanti. Malu gitu ya juga kan? malu. Ini kan menjadi serba salah. Sebenarnya apa yang lebih afdal buat kita lebih enak bagaimana berdoa itu tata caranya? Ya baik, kalau tadi katanya tetangga, bisa jadi kedengaran sama ininya juga, sama si pemilik piutang. Lu doa doang, nggak usah buat Jangan bayar. berdoa mulu, bayar gitu katanya punya piutangnya. Baik, jadi bagaimana sih sebenarnya Islam memandang seperti ini? Allah mengatakan di 3 ayat. Yang pertama Allah katakan terkait dengan kisah Nabi Allah Zakaria. Quran surat Maryam ayat 2 dan 3, pojok kanan atas dia, baris pertama. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Innada rabbahu nidaan khafiyya" di situ. Tatkala beliau memanggil Allah berdoa dengan cara yang lirih. Satu. Yang kedua, Allah katakan di Quran surat 17 ayat 110, posisi di tengah agak ke bawah begitu, pergantian surat Al-Kahfi. Kata Allah, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Wala tajhar bisalatika." Jangan kau angkat suaramu, ya, wala tukhafit biha, juga jangan bergumam. Enggak. Tapi wabtaghu baina dzalika sabila. Wabtaghi baina dzalika sabila, di pertengahan itu katanya. Jadi gitu ya. yang sedang-sedang, yang pas aja yang nih. pas aja gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, karena Allah Jalla Jalaluhu, Rabb kita ini kan dekat, ya. Maka ada seorang sahabat yang berteriak-teriak. Ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dia berteriak-teriak. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, engkau tidak sedang bermunajat kepada zat yang tuli. Gitu, sehingga engkau harus mengangkat suara kencang-kencang gitu. Enggak, makanya unik di antara di antara rahasia hebatnya sujud itu kan kita berbisik ke lantai, kita berbisik ke bumi, terdengar kuat di langit gitu kan. Itu dia, makanya jangan sampai kemudian kita, kata Rasulullah, engkau sedang tidak bermunajat kepada yang tuli. Allah itu as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Lirihkan, ya, lirihkan saja suara, kemudian Allah maha tahu apa yang menjadi hajat kita. Iya. Mungkin kasih contoh sedikit Ustadz nih biar yang di rumah paham dengan seperti apa sih seharusnya. Ya, coba. baik. Contoh begini, ya, Rasulullah SAW berdoa tatkala perang Badar, perang, butuh kemenangan sesegera mungkin, ya, jangan sampai telat tuh pertolongan. Beliau mengatakan sampai mengangkat tangannya tinggi ya, dan beliau mengatakan Allahumma intahlik hadhil isabah falam tu'bad ba'dal yaumi in syi'ta abada. Ya Allah, jika kelompokmu hari ini kalah dan tidak kau berikan pertolongan, setelah hari ini tidak ada lagi yang menyembah dirimu. Kesungguhan tidak harus berteriak-teriak. Gitu kan? Kesungguhan meminta kepada Allah ditunjukkan. Kata Rasulullah, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Allah, berdoalah kepadanya dengan kondisi kau yakin doamu diijabah. Begitu kan? Nah, Rasulullah tatkala mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai Abu Bakar yang ada di belakang mengatakan, "Ya Rasulullah, kafaka munajat rabbik." Ya Rasulullah, cukuplah doamu, munajatmu kepada Allah Rabbmu dengan cara kau mendesaknya. Tapi itu yang dimaksud adalah kesungguhan. Bukan berarti Rasulullah mengangkat suara besar-besar, tinggi-tinggi, enggak. Gitu ya, karena Rasulullah sendiri mengatakan engkau sedang tidak bermunajat kepada zat yang tuli. Ya, ini Masya Allah, Allah gitu. ini maha mendengar. Jadi kita dengan lirih aja juga Allah sudah mendengar. Betul gitu ya. banget. Yang paling penting tadi dari semua itu bicara masalah tentang keyakinan pada saat kita berdoa, doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, wa antum muqinuna bil ijabah. Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa yang keluar dari pemilik hati yang lalai. Kalau dalam unsur mendidik anak atau mendidik murid, kita sebagai guru kan biasanya membesarkan suara boleh. murid Supaya itu mereka mendengar dan Boleh. belajar gitu ya. mengaminkan atau
juga mempelajari atas doa-doa kita. Betul, Bisa? betul bisa. Tapi Atau kedekatan kita terhadap nanti anak. baru setelah mereka paham diajarkan. Oh. Kamu berkonsentrasi dengan lirik. Oh gitu. Iya, jadi banyak orang ya kan mungkin salah pendapat gitu ya. Mungkin kalau misalnya bicara masalah tentang orang yang kalau misalnya doa di depan suaranya kenceng biar belakang kedengeran. Bukannya dikencengin itu karena memang mintanya teriak-teriak, tidak. Tapi sambil mengajarkan murid-murid yang di belakang supaya bisa memahami apa bacaan doanya dan diaminkan dengan hati yang ikhlas kan gitu. Ini Masya Allah luar biasa. Yang penting tuh yakin doanya diijabah sama Allah. Doanya santai aja, nggak usah buru-buru, nggak usah cepet-cepet katanya. Nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah teriak-teriak. Ngomongnya santai, yang penting ada tumak ninanya istilahnya gitu ya. Jadi perlahan tapi pasti. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, berbicara masalah permasalahan-permasalahan, bicara masalah doa, supaya doa kita ini diijabah oleh Allah. Setiap orang berdoa, coba kita perhatikan ya. Coba Ustaz Syam, alhamdulillahirabbil alamin ya. Amin amin ya robbal alamin. Alamin. Langsung usap muka. Oh iya langsung. Iya semua ya, rata-rata ngusap Iya. muka. Ada juga yang begini, amin amin ya robbal alamin. Cuma dicumin di hidungnya aja tangannya. Nah dikecup. Nah ini bicara masalah tentang berdoa ini kan memang ada tata caranya. Iya. Nah apakah mengusap wajah atau mencium tangan kita itu bagian dari doa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam? Ustadz Iya, Maulana iya. mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim, karena ini berbicara tentang adab berdoa ya. Apakah ketika kita berdoa itu, setelah berdoa maksudnya, apakah mengusap wajah? Maka kalau berbicara tentang ini, mengenai hadis ini disebutkan di antara Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram yang sangat terkenal sekali di pesantren ini. Dari Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berdoa tidak menurunkan tangannya sebelum mengusap ke wajah beliau. Jadi memang ada hadisnya disebutkan. Jadi ketika kita berdoa tidak menurunkan tangannya sebelum mengusap di wajah. Karena penjelasan dari Andre Guruta, dari guru-guru kita biasanya diajarkan bahwa sebenarnya jangan turunkan sebelum keusap karena di situ ada berkah. Di situ ada berkah. Makanya ada juga penilaian ulama mengenai mengusap wajah setelah berdoa dari Imam Ahmad bin Ambal. Tapi ini tidak jadikan rujukan karena tidak mengetahui hadis ini sahih atau tidak. Jadi tidak jadikan rujukan kalau Imam Ahmad. Dan dari sisi yang lain Ibnu Taimiyah Syekhul Islam bahwa disebutkan bahwa adapun mengangkat tangan saat berdoa dilakukan oleh Nabi sebagaimana dalam beberapa hadis yang menerangkan hal ini. Adapun doanya mengusap wajah itu bahwa setelah berdoa, maksudnya setelah berdoa itu dikatakan tidak dijadikan sebagai hujah. Jadi tidak jadi, sehingga gini, solusi yang terbaik ada mengusap wajah itu boleh, ada yang mengatakan tidak. Jadi itu dibolehkan angkat tangan mengusap, tapi ada yang mengatakan tidak dua-duanya, tidak jadi sunnah angkat tangan dan mengusap. Jadi kita ambil sesuatu pendapat bahwa sebenarnya mengusap itu mengharapkan keberkahan. Tapi ada juga gini, maaf tambahan sedikit, ada yang mengusap bukan aja wajahnya, tapi seluruh badannya. Seluruh badannya. Oh iya itu nenek saya tuh, saya sering lihat itu. Jadi pas giliran itu mengusap seluruh badannya semua. Jadi kalau Masuk sebelum tidur kan? Iya sebelum tidur. benar. Ini diharapkan bahwa sebenarnya keberkahan, tapi tidak jadi sunnah. Tidak jadi sunnah. Kalau begitu semua orang di masjid jadi aneh. Kan itu jadi aneh. Tapi mohon izin, ini adalah bentuk usaha pengharapan untuk mendapatkan keberkahan dari doa. Karena tadi kan sudah dijelaskan di awal, di segmen awal, bahwa sebenarnya ada berkah yang turun. Betul. Jadi jangan biarkan diturunkan sebelum engkau usap di wajahmu. Tapi beda sama kunut ya. Kalau kunut kita kan gak mengusap ke muka. Kan gitu ya kan, benar kan? Setelah itu kita langsung turun. Langsung turun. Makanya Imam Nawawi dalam penjelasan beliau, kesimpulan dari semuanya itu, beliau menyimpulkan bahwa ada 3 pendapat dalam menggunakannya. Ada yang disunahkan mengangkat tangan tapi tidak mengusap wajah, itu yang pertama. Ada yang mengangkat tangan, hanya sekadar mengangkat tangan tapi tidak mengusap. Tapi ada yang dua-duanya tidak melakukannya. Dan ada yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah disunatkan kedua-duanya, adapun selain wajah tidak jadi sunnah. Tapi ada juga, maaf ya, tanpa menggurui aja sekadar mengingatkan, tapi tidak pada posisi seluruh badan. Ya, jadi ini pembelajaran besar buat kita bahwa sebenarnya pendapat itu boleh. Ada yang angkat tangan, ada yang mengusap boleh, ada yang tidak, terserah. Cuma dalam hal ini sekali lagi
sebagai titik beratnya adalah kita mengharapkan berkah dari doa yang kita Ya panjatkan. inilah gunanya kita belajar agama itu punya guru. Iya. Jadi nggak salah kaprah, salah pengertian. Orang begini, salah. Orang jadi- begitu salah. Ada yang Jadi salah kita- memang Ustaz. Iya. Iya, Yang apa salah. tuh? Yang salah yang nggak doa. Yang nggak doa, benar. Jadi kalau ada pendapat ini, tidak usah dipertengkarkan. Karena yang mengangkat tangan juga ada pendapat membolehkan, yang tidak mengangkat tangan juga ada yang memperbolehkan. Tinggal bagaimana gimana ketika kita berdoa mengharapkan keberkahan, mengharapkan doa kita dijabah, dan ingat sekali lagi beradablah dalam berdoa. Nah ini dia, ya kan? Beradablah dalam berdoa. Masya Allah, Iya. wudhu dulu Karena sebelum gini, doa kalau bagusnya. karena doa itu kan muhlul ibadah, intinya ibadah. Berarti kalau ibadah itu harus sesuai tuntunan Rasulullah. Betul. Nah, Masya niatnya Allah. karena Allah, tuntunan Rasulullah. Jadi ada redaksi seperti itu. Masya Buat kita Allah, supaya Masya baik. Allah, luar biasa. Terima kasih banyak, jazakallah khair. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, ada segmen yang kita tunggu-tunggu nih bersama guru kita Ustadz Ahmad Ridwan dan juga Ustadz Syam. Langsung aja kita masuk ke dalam segmen Al-Quran Menjawab. Silakan mohon izin guru kita. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang bertanya-tanya tentang bagaimana sih sebenarnya kami berdoa, di manakah Allah, apakah Allah jauh, am ba'id, am qarib, apakah Allah jauh dari kita, kemudian kita harus berteriak-teriak mengangkat suara kita, kemudian kita mengatakan dengan lantang, Ya Allah, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Sementara Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 186 menyela-nyela antara ayat-ayat tentang saum, tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allahu Akbar. Dua hal Allah katakan. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dua hal sekaligus Allah beritahukan. Aku dekat dan aku mengijabah doa setiap orang yang berdoa kepadaku. Dengan dua syarat pastinya. Dengan dua syarat yang harus dipenuhi. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah itu dua syaratnya. Nah tapi terkadang kita masih ragu, Ustaz, bagaimana ya saya ini begini, saya pendosa, saya ini. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah salah? Dan siapa di antara kita yang tidak butuh Allah? Semua kita butuh Allah. Kita ini fakir kepada Allah. Kita ini du'afa. Kita butuh Allah Jalla Jalalu. Kita butuh bersandar kepada Allah. Kita butuh untuk menautkan semua asa, cita, harap kita kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Fatir. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. La ilaha illallah. Allah katakan, ya ayuhan nas, yang kafir, yang mukmin, yang salih, yang talih, yang muda, yang tua, yang Eropa, yang Asia, yang Amerika, yang Afrika, yang di daratan, yang di lautan, yang di udara. Kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ilallah. Kalian butuh Allah. Dan Allah tegaskan, Allah ghani, Allah maha kaya. Kalau Allah sudah katakan Allah kaya, berarti selain Allah fakir. Apa arti fakir? Fakir itu berarti lebih rendah dari miskin. Lebih tidak punya apa-apa kalau Allah tidak berikan kepada kita semuanya. Yang kedua Allah katakan iya sya. Kalau Allah berkehendak yudhibkum. Allah bisa mengganti kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Allah hadirkan makhluk-makhluk yang lain. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tautkan terus doa kepada Allah. Lirihkan suaramu, sungguhkan niatmu, besarkan tekadmu.
gantungkan semuanya kepada Allah. Seperti yang Allah katakan di surah An-Naml. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Sungguh indah sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan tatkala Allah Jalla Jalaluhu mengatakan amman yujibul muttarra idza da'a. Siapa yang mengijabah doa orang yang terhimpit dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit kecuali Allah? Ailahum ma'allah. Tidak ada ilah. Tidak ada ilah bersama Allah. Tidak ada zat yang kita mintakan doa kepada Allah kecuali Dia. Tidak ada zat yang pantas kita gantungkan asa, cita, harapan kita. Bahkan Allah mengatakan wa yakshifus su. Wa yakshifus su artinya apa? Allah mengangkat tabir kesulitan, tabir-tabir yang tidak baik, keburukan Allah angkat semuanya. Hari ini jika banyak masih kita rasakan keadaan sulit, hidup rasanya sempit, terhimpit keadaan kita, Anda, saya, kita semua butuh Allah. Kita semua butuh Allah dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengelola bumi ini. Maka mengelola bumi ini butuh Allah Jalla Jalaluhu. Jangan tinggalkan Allah. Kuatkan doamu, Anda butuh Allah. Anda memimpin rumah tangga, Anda butuh Allah. Anda memimpin sebuah lembaga, Anda butuh Allah. Anda memimpin negara, Anda butuh Allah. Anda memimpin dunia ini, Anda butuh Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran buat guru-guru kita nih. Masya Allah ilmunya bagus banget, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya pastinya nih. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, ini buat Ustadz Syam nih, Ustadz Syam, mohon izin sebelumnya ya. Kalau kita bicara masalah berdoa ini ada yang bertanya sama saya nih. Katanya berdoa itu dianjurkan bahwa doanya kalau bisa harus diulang-ulang ya. Ulang-ulang terus ya, terus sampai doanya terkabul. Terus kalau seandainya kita punya doa lain gimana? Apakah nunggu doanya terkabul dulu, apa baru lanjut lagi doa lain gitu ya kan? Karena doa yang ini aja, tunggu gitu ya? Iya doa yang ini aja udah diulang-ulang belum terkabul gitu loh. Kalau tiba-tiba ntar punya doa lain takutnya makin gak terkabul doanya. Ini gimana nih penjelasannya mohon izin? Waiting list gitu ya doanya. Jadi Masya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin masuk surga, tapi dalam riwayat disebutkan tidak pernah kurang dari 100 kali istighfarnya dalam sehari. Berarti Rasulullah mengulang-ulang istighfar. Kemudian Rasulullah pun mengulang-ulang doanya gitu kan. Ketika mengajarkan kepada orang lain ada doa Rasulullah yang diulang sampai 3 kali. Ada pula doa Rasulullah SAW yang diulang-ulang sampai orang-orang mengerti ataupun menghafal doa-doa daripada beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ditanyakan apakah sunnah mengulang-ulang doa? Sunnah ketika seseorang mengulang-ulang doanya. Berdoa itu ibarat mengayuh sepeda. Tidak mungkin satu kayuhan langsung sampai. Kayuh, suatu saat engkau akan sampai ke tujuanmu. Bagaimana kalau doanya banyak, apakah harus waiting list atau langsung ditambah aja doanya? Tambah saja doanya. Karena mungkin kita menginginkan ini tahun ini, tapi ternyata Allah baru kabulkan 10 tahun ke depan. Allah kita mungkin menginginkan hal ini sekarang. Tapi ternyata Allah tunda dulu. Oh, bukan itu yang kau butuhkan sekarang. Coba minta yang lain, coba minta yang lain, coba minta yang lain. Maka Allah akan mengabulkan di waktu yang tepat, di saat yang tepat, di tempat yang tepat. Karena Allah yang paling tahu keinginan kita. Yang kedua, kenapa kita mengulang-ulang doa? Karena doa adalah ibadah. Jadi kalaupun Allah tidak kabulkan, kita dapat nilai pahala. Ya, sekalipun Allah tidak mengabulkan keinginan kita. Ada kan orang yang menganggap Allah itu online shop. Ya kan sering sekali saya mengambil contoh ini. Mereka menganggap Allah ini sebagai online shop. Sekali berdoa Allah tidak kabulkan, dia tidak mau lagi berdoa. Dia bilang malas berdoa nggak dikabulkan. Dia seperti belanja di online shop. Dia belanja pesennya ini yang datang barangnya beda. Dia bilang online shop nggak mau lagi aku belanja di sini. Dia pikir Allah Tuhan itu seperti online shop. Jadi dia tidak mau mengulang-ulang doanya. Dia takut kecewa, Padahal dikabulkan atau tidak dikabulkan itu tetap
tetap bernilai ibadah dan tetap akan ada pahalanya kepadamu. Yang ketiga adalah makna doa itu sendiri. Tadi guru kami Ustadz AR sudah menyampaikan bahwa tentang berdoa ini diselipkan di antara perintah siam. Dan perintah siam itu la'allakum tattaqun, kemudian Al-Quran itu la'allakum tashkurun, sedangkan perintah berdoa itu adalah la'allahum yarsyudun. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Perintah berdoa itu agar kalian diberikan petunjuk. Artinya apa? Seseorang yang tetap berdoa bukan hanya mendapatkan tujuannya karena ibarat mengayuh sepeda, bukan hanya yang namanya mendapat pahala karena doa adalah ibadah, tapi juga yang terakhir mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. neraka meminta kepada Allah, "Ya Allah, ini hambamu 7 kali hari ini meminta perlindungan kepadamu. Maka hindarkanlah ia dariku." Aduh, alhamdulillah. Wah, Masya ini Allah. riwayat Imam Baihaqi Iya. mengatakan 7 kali sudah hari ini hambamu ini meminta perlindungan dariku, kata neraka. Maka hindarkan ia dariku. Maka surga mengatakan, "Ya Allah, hambamu itu 7 kali sudah hari ini meminta surga untuknya. Allah, Maka dekatkan ia padaku." Amin. Masya Amin, Allah. amin, amin, Jadi amin, amin. mengulang-ulang doa semua kan? Ya, setiap habis sholat itu kita selalu mengulang doa Iya yang dong, sama. Allahumma jirni minan nar, Allahumma jirni jirni minan minan nar. Iya, Iya itu kan selalu kita minta Iya kan. betul. Iya Maka kan? kata neraka, "Ya Allah, itu udah 7 kali loh hambamu itu, maka hindarkan dia dariku." Ini udah banyak kali Ya mintanya, Allah, Masya ya Allah. Ulang-ulang Setiap- doa. Setiap hari itu kita nggak pernah ketinggalan tuh, dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga, Dalam surga. dimatikan husnul khotimah, Masya ya kan, Allah. dimudahkan ajalnya kalau misalnya Istiqomah, ya, istiqomah ini Masya Allah. Tiap hari kita ulang-ulang. Ulang-ulang. Nah, kadang-kadang ada tambahan bonus boleh, minta doa-doa baru ya kan. Iya Kali dong. aja bonusnya itu dikasih duluan, karena Jadi Allah tidak tahu ada itu butuhnya duluan gitu. Tidak ada waiting list. Gak ya. ada waiting list intinya. Ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak yang udah Sama-sama. mengirim pertanyaan nih. Ini jazakallah khair. Dan buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel nih. Setelah ini kita masuk ke ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Hari ini dia membawakan sesuatu yang lebih menarik lagi daripada kemarin nih. Oh. Unik. Unik ya. Dan juga nanti kita akan sama-sama berdoa dipimpin oleh guru kita Ustadz Ahmad Ridwan. Supaya doa-doa kita ini makin dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.